Oke, kalau gitu abis ini kita bakal ada tausiah, tapi kita bakal nanya-nanya dulu, ada Q&A tausiah, langsung aja. Kita oper langsung aja nih ya kepada Kak Gita dan juga Bunda Vita, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Siap Tepe. Tepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di acara Mari Ngabuburit bersama Klub Sobat Badak yang disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Ih, Bunda kita kompak lagi. Oke, sekarang kita lagi ada di acara tausiah nih. Betul, ya nantinya akan disampaikan langsung sama Ustadz Trisha Maulana. Nah, itu dia. Nah, Ustadznya juga udah standby tuh. Betul. Iya. Nanti tuh temanya apa sih Bunda? Aku minta tolong dulu. Nah, Apa? kali ininya di mute dulu. Oke. Oke. Jadi temanya ini bersama Ustadz Trisha Maulana ini dari Mi'raj sampai malam Al-Qadar. Nah, lebih detailnya, lebih pahamnya nanti biar sang ahlinya aja yang menjelaskan nih ya. Lebih mendalami lagi gitu ya Bun ya. Gitu. Nah makanya seperti yang tadi udah KTP bilang nih, sebelum kita lanjut nih ya ke tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizja, itu nantinya kita sekarang ini mau open Q&A dulu. Boleh, silakan nih buat Sobat Badak semuanya yang ingin bertanya gitu kan mengenai pembahasan dengan tema hari ini gitu ya. Nah kalau misalkan Bunda Vita sendiri ada nggak sih Bunda pertanyaan khusus nih Bunda yang ingin ditanyakan? Ada. Kalau aku nanti aku mau nanya sama Ustadz amalan-amalan apa aja sih yang seharusnya kita kerjakan di malam Mi'raj sampai malam Al-Qadar itu. Oke. Gitu. Itu sih yang mau aku tanyain. Nah, kalau pertanyaan dari Gita sendiri itu khususnya kalau misalkan malam Al-Qadar itu kan paling ditunggu-tunggu banget nih Bun selama bulan Ramadan. Apa aja sih memangnya keistimewaannya di malam tersebut gitu ya? Mungkin karena waktunya kita udah singkat, mungkin langsung aja kali tanya langsung gitu ya biar dikasih jawabannya gimana Bun. Boleh. Sambil kita nungguin para Sobat Badak yang lain juga mau memberi pertanyaan, silahkan langsung aja chat di kolom chat Zoom-nya ya. Kayak gitu boleh. Ya Bunda ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Ustadz. Ustadz apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana itu kabarnya sebaliknya? Oh, alhamdulillah kita mah baik terus ya Bunda ya. Aku kayaknya pernah ketemu nih sama Ustadz. Oh, udah pernah ketemu? Iya, waktu itu aku sama Emon. Sama Emon. Kembali lagi ya Pak Ustadz ya. Iya, kalau sama Gita berarti baru pertama kali ketemu nih ya. Oke nih, karena ada Sobat Badak yang ingin bertanya nih. Ada Bang Dani katanya kalau misalkan dia pengen bertanya mungkin boleh dia didahulukan ya Bunda ya. Dibanding dengan pertanyaan kita tadi ya. Bang Dani mungkin boleh raise hand Bang Dani kalau misalkan ingin bertanya Bang Dani. Iya, atau di kolom chat juga boleh. Boleh ya, di kolom chat juga boleh, mau bertanya langsung boleh, mau di kolom chat pun juga diperbolehkan ya Bang Dani ya. Karena responnya belum dari Bang Dani, jadi kita langsung kembalikan ke Ustadz aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi sudah kita utarakan ya. Dari yang Bunda Vita dulu kalau kayak gitu. Silakan Pak Ustadz. Pertanyaannya mungkin boleh diulang Bunda? Oh iya. Boleh diulang. Ya, amalan-amalan apa saja sih yang harusnya kita kerjakan nih di malam malam Isra Mi'raj ini sampai dengan sampai dengan malam Al-Qadar ini. Iya, betul. Baiknya apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh jawab ya? Boleh, silakan. Jadi secara amalan-amalan itu Nabi hanya menjelaskan bahwa setiap bulan-bulan yang suci ini hanya diisi dengan ibadah-ibadah saja. Nah, di malam Isra Mi'raj itu kan masuk kepada bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, lalu bulan Ramadan. Ini adalah bulan-bulan yang suci. Jadi kita itu dianjurkan lebih giat lagi memperbanyak ibadah. Nah, untuk amalan-amalannya aja nanti ketika kita mengisi malam Lailatul Qadar itu harus diisi dengan berbagai macam amalan. Kalau bisa. Ya kalau mau baca Quran, baca Quran. Kalau mau tahajud, tahajud. Kalau mau kita sholat hajat dan lain sebagainya, zikir, membaca istighfar, kita merenungi dosa-dosa kita, membaca la ilaha illallah. Nah, seandainya nanti kita bahas, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka pahala kita itu sama dengan kita ibadah 83 tahun atau sama dengan 1000 bulan.
Nah, jadi setiap umat Islam yang beribadah ketika malam Lailatul Qadar dengan bentuknya apapun ibadahnya. Ketika kita ibadah pada malam tersebut, maka Allah berikan pahala sama halnya dengan kita ibadah 83 tahun. Masya Allah. Jadi ini yang dimaksud dengan 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kalau kita hitungan bulan, ini sama dengan 83 tahun. Makanya Nabi itu pernah ditanya bahwasanya umatnya Nabi ini adalah umatnya yang kecil-kecil. Tubuhnya kecil, umurnya pendek. Nah, umat dulu itu kan umurnya panjang-panjang, ada yang ribuan tahun. Oleh karena itu Nabi menginginkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin diturunkan satu malam yang dimana pada malam tersebut kalau kita ibadah ini sama halnya dengan kita ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi tidak ada amalan-amalan khusus secara spesifik. Tapi yang harus kita lakukan adalah bentuknya apapun itu ibadah kita lakukan. Semaksimal mungkin pada malam Lailatul Qadar itu. Nanti kita akan bahas. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ini Bang Dani mau jadi ingin bertanya atau Gita yang jadi nanya nih kalau kayak gini nih. Soalnya tadi Bang Dani pengen rese nih katanya. Iya, tapi kan belum ada tanggapan. Nah, tuh mungkin. silakan. Dibantu ini ya. Iya. Ya, silakan tuh Bang Dani, udah aku ask to unmute. Halo Bun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak, kan apa aja hidayah yang tema sekarang nih Bu? Yang tema sekarang nih Bun? Apa hidayahnya? Oke, mungkin maksud dari pertanyaan Bang Dani itu hidayah yang kita dapatkan di malam Isra Mi'raj sampai dengan malam Al-Qadar. Seperti itu ya Bang Dani ya? Oke. Betul nggak Bang Dani? Mungkin boleh di kolom chat aja. Oke, betul kalau gitu. Oke, Pak Ustadz dipersilakan untuk menjawab. Apa tadi, hikmah atau hidayah? Hikmah kemungkinan ya, bukan hidayah. Mungkin hikmah ya, hikmah yang bisa kita ambil dari tema yang akan saya bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kenapa saya ambil tema ini? Ada beberapa hikmah tentu yang bisa kita petik dari tema kali ini, yaitu yang pertama bahwasanya bulan Rajab itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mulia juga. Nah, di sini ternyata ada sejarah yang tidak diketahui oleh kebanyakan mayoritas muslim, jarang mengetahui tentang sejarah yang terjadi pada bulan Sya'ban ini. Dan yang kedua, yang ketiga itu kisah pada bulan suci Ramadan, yaitu tentang Lailatul Qadar. Nanti hikmahnya akan saya hubungkan, jadi akan saya tarik benang merahnya tentang hubungan 3 bulan yang suci ini. Hikmahnya salah satunya kita bisa tahu bahwasanya dalam bulan Rajab itu adalah ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah diperintah untuk melakukan ibadah sholat. Dan sholat kita tahu bahwasanya itu menjadi pondasi rukun Islam. Kemudian yang kedua pada bulan Sya'ban ternyata Rasulullah itu disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban untuk memindahkan kiblat. Yang tadinya kita tahu kiblat pertama umat muslim itu adalah kepada Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Isra Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian pada bulan Sya'ban Rasulullah diperintahkan untuk memindahkan yang tadinya kiblat yang pertama yaitu di Baitul Maqdis kemudian menuju ke Ka'bah. Dan ini perintah untuk memindahkan kiblat ini terjadi pada bulan Sya'ban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram." Jadi ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu pada bulan Sya'ban ini punya hubungan yang tadinya diisrakan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Palestina. Kemudian pada bulan Sya'ban dipindahkan kiblatnya. Nah, nanti baru kita akan hubungkan lagi kepada bulan suci Ramadan. Jadi ada hikmah-hikmah. Insya Allah nantilah kita bahas pada tausiah.
Itu aja mungkin. Oke. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin abis ini Pak Ustadznya juga boleh langsung menyampaikan materi yang akan disampaikan hari ini ya. Jadi beberapa pertanyaan dari Sobat Badak semua mungkin akan terjawab di dalam tausiahnya oleh Pak Ustadz Risya kayak gitu ya, Bunda Vita ya. Oke, baik kalau gitu dipersilahkan waktunya untuk Ustadz Risya untuk menjelaskan materinya. Silakan. Sampai nanti pukul pukul berapa? 17.30 ya Pak Ustadz. 17.30 ya, setengah jam ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu agung, nikmat iman dan juga Islam dan juga nikmat sehat wal afiyah. Salawat dan salamnya selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang saya hormati para habaib, para ustadz, para kiai, kemudian para panitia dan juga para pemuda dan pemudi serta sobat Klub Badak yang berada dimanapun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bertemu lagi dengan saya pada episode yang selanjutnya. Sempat kita bertemu di pembukaan bulan suci Ramadan itu bersama saya dengan tema puasa dalam perspektif kesehatan. Nah, kali ini kita masuk kepada hari yang ke-15. Insya Allah saya akan membahas sebuah tema yang berjudul dari Mi'raj sampai kepada Lailatul Qadar. Pada tema kali ini tentu kenapa saya mengambil tema ini, karena setiap bulan-bulan baik Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, ini ketiga bulan ini punya hubungan yang sangat luar biasa. Sebagaimana tadi saya jelaskan, bahwa pada bulan Rajab itu kita tahu, bahkan kita setiap tahunnya selalu melakukan peringatan Isra dan Mi'raj. Karena kita tahu bahwasanya pada bulan Rajab itu adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Nah, jadi pada bulan Rajab ini peristiwa yang sudah dikenal di kalangan umat Islam adalah peristiwa diberangkatkannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi pada bulan Rajab itu bukan hanya peristiwa itu. Dan kita tahu bahwasanya awal hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada bulan Rajab. Bagaimana Rasulullah ketika bulan Rajab itu mempertahankan keimanan dengan ditinggalkan oleh istri tercinta, kemudian oleh paman tercinta, maka bulan Rajab ini disebut Amul Huzn, tahun duka cita. Karena Rasulullah ditinggal oleh istri tercintanya, kemudian ditinggal oleh pamannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hijrahnya dengan mempertahankan keimanan. Rasulullah ketika itu hijrah ke kota Taif. Tetapi ketika Rasulullah hijrah itu tidak disambut. Malah dicaci, dihina, bahkan Rasulullah dilempari dengan kerikil sehingga Rasulullah berdarah. Tapi Rasulullah tidak marah. Bahkan Rasulullah
mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka karena sesungguhnya mereka itu tidaklah mengetahui. Beda kalau dilempar ini pasti marah. Jadi pada bulan Rajab ini ada juga peristiwa yang lain, yaitu tadi peristiwa hijrahnya Rasulullah, kemudian barulah kita mengetahui peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana kita tahu bahwasanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada Rasulullah, memerintahkan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada umatnya untuk melakukan ibadah sholat. Yang pertama, Rasulullah hijrah dengan tujuan mempertahankan akidah, menyebarkan agama Islam, keyakinannya, kemudian di Isra dan di Mi'rajkan dengan tujuan diperintahkan, diwajibkan sholat. Barulah kita masuk kepada bulan Sya'ban, di mana kita tahu pada bulan Sya'ban ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memindahkan kiblat yang dari Baitul Maqdis yang berada di Palestina kemudian ke Ka'bah. Ini terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi kita tahu hikmahnya bahwa Rasulullah Isra itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu bulan Sya'ban masuk, Rasulullah sudah diperintahkan untuk melakukan sholat, maka kiblat dipindahkan. Ini hikmahnya. Kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis kemudian ke Masjidil Haram. Ini terjadi pada bulan Sya'ban. Bagaimana ayatnya tadi mengatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Bukan hanya itu. Sejarah mencatat di dalam kitab Madhabi Sya'ban yang saya baca, ada kisah yang kedua. Jadi pada bulan Sya'ban itu ternyata ayat perintah wajibnya membaca sholawat itu turun pada bulan Sya'ban. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat menjelaskan tentang kewajiban kita membaca sholawat. Dan ayat ini turun persis pada bulan Sya'ban. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat, sholuna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi, tapi dengan catatan solawat dari Allah itu adalah rahmat. Solawat dari malaikat itu adalah maghfirah. Kemudian solawat dari kita semua itu adalah doa. Ini tafsir menurut para alim ulama. Lanjut lagi kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Di mana pada bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Bukan hanya puasa, zakat pun kita diwajibkan. Oleh karena itu dalam 3 bulan ini secara tidak langsung sudah menjadi 5 pondasi dari rukun Islam. 1, kita harus bersyahadat. Keimanan. Maka Rasulullah pada bulan Rajab ini hijrah untuk mempertahankan keimanan. Kemudian diisrakan dengan perintah kemudian untuk melakukan sholat. Sholat adalah kewajiban. Rukun Islam yang kedua. Kemudian haji kita tahu bahwasanya rukun Islam yang ketiga. Ini haji kita di Ka'bah. Gitu. Maka perpindahan Ka'bah ini terjadi pada bulan Sya'ban. Coba bayangkan kalau misalkan Ka'bah tidak dipindah, masih di Palestina. Wah, kita tahu sekarang Palestina sedang masih perang sampai sekarang. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa ini diwajibkan pada bulan suci Ramadan, dan pada bulan suci Ramadan pula kita diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi dalam 3 bulan ini yang berturut-turut, bulan yang sangat mulia, ternyata secara tidak langsung hikmahnya di sini, garis besarnya yang kita bisa tarik adalah di sana terdapat pondasi-pondasi Islam yang harus kita lakukan secara betul dan benar. Pada bulan suci Ramadan kita tahu bahwasanya ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ini kita tahu disebut dengan bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan rahmat. Banyak sekali fadilah-fadilahnya, karena kita tahu bahwasanya pada bulan Ramadan ini
pintu-pintu langit itu, pintu-pintu surga itu Allah buka. Dan pintu-pintu neraka Allah tutup. Sehingga setan-setan pun dalam riwayat-riwayat itu kita tahu tuh bahwa setan-setan itu dibelenggu, dirantai, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, lalu kenapa kok masih banyak orang-orang yang tidak berpuasa? Ini kan kita sering jumpai kayak gitu. Kan setan itu dirantai, dibelenggu. Jadi yang menggoda kita itu bukan setan saja, tapi ada makhluk yang lain seperti hawa nafsu. Dan kita juga banyak orang tertipu memahami bahwa setan itu hanya sebatas dari golongan jin. Padahal dulu saya belajar sering mendengarkan tausiah dari guru saya, Habib Syahdu, Tahir Al-Idrus, itu guru saya lalu menjelaskan bahwasanya setan itu terbagi menjadi dua golongan. Ada dari golongan jin dan juga ada dari golongan manusia. Nah, yang dari golongan jin inilah yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setan-setan dari golongan manusia ini dia masih berkeliaran. Kok bisa ada setan dari golongan manusia? Ini firman Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan kejelekan, fi sudurin nas, pada hati manusia. Minal jinnati, dari golongan jin, wan nas, dan juga manusia. Jadi selama dia menjelekkan, membisikkan kejelekan, mengajak kita berbuat maksiat, mengajak kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah setan, baik dari golongan jin maupun manusia. Ya kalau dari golongan jin setan dia membisikkan kejelekan kepada kita, maka dia adalah setan dari golongan jin. Manusia sama. Kita punya teman kita gak puasa, terus ngajakin kita, ngebisikin, kamu mah masih puasa, kan udah tahun kemarin gitu-gitu aja puasa mah, mending gak usah puasa, buka. Nah itu hakikatnya teman kamu itu menjadi karakteristik setan. Setan dari golongan manusia. Jadi jangan salah paham bahwasanya setan itu terbagi menjadi dua. Ada dari golongan jin, kemudian ada dari golongan manusia. Kadang lebih berbahaya ini dari golongan manusia. Kenapa? Karena dia berbaur dengan kita. Kadang dari teman kita itu sendiri tetap gak enak kadang. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi kembali lagi kita kepada bulan suci Ramadan. Yang dimana kita tahu bahwasanya pada bulan suci Ramadan ini ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Pada bulan Ramadan ini, satu, Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud itu ke Baitul Izz yang berada di langit itu secara keseluruhan. Jadi Al-Quran itu dari Lauhul Mahfud itu turun ke Baitul Izz, tempatnya para malaikat yang berada di langit secara utuh, secara keseluruhan. Kemudian barulah dari Baitul Izz yang ada di langit ini turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Jadi step by step kalau kata anak sekarang. Sibran bisibrin, sedikit-sedikit berangsur-angsur. Tapi turun secara langsungnya ini dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izz itu pada bulan Ramadan. 17 Ramadan. Barulah dari sana kemudian turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Itu yang pertama. Peristiwa yang pertama bahwasanya pada bulan suci Ramadan itu adalah diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan kepada Al-Quran
fi lailatul, pada malam Lailatul. Nah, lanjut kepada kisah yang kedua. Malam Lailatul Qadar ini kita tahu semua umat muslim yang berada di seluruh penjuru dunia ini berlomba-lomba pada bulan Ramadan mencari malam Lailatul Qadar. Mencari keutamaan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwasanya orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, ibadahnya ini sama halnya dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah pada malam itu, maka ibadah kita sama dengan 1000 bulan. Yang menjadi pertanyaan yang menarik, kenapa kok mesti 1000 bulan? Tidak 2000 bulan atau 3000 bulan, tapi harus 1000 bulan. Ini ada yang menarik tentunya. Para ulama menjelaskan, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan 1000 bulan ini ada yang menafsirkan mutlak bahwasanya malam Lailatul Qadar itu memang dia lebih utama daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun. Ada penafsiran yang kedua. Jadi maksud daripada 1000 bulan itu hanya pengumpamaan saja. Maksudnya pahalanya itu lebih daripada 1000 bulan. Karena dengan kata 1000 itu menunjukkan makna yang banyak. Contoh kalau kita ke teman, maafin saya dong, 1000 maaf. Maksudnya lebih daripada 1000. Saya minta maaf lebih daripada 1000 pun saya mau minta maaf. Nah, jadi tidak mutlak maknanya 1000. Itu tafsir yang kedua. Tafsir yang pertama tadi bahwa 1000 bulan memang pahalanya sama dengan kita ibadah 1000 bulan 83 tahun. Tafsir yang kedua mengatakan bahwasanya kalau kita ibadah pada malam tersebut, pahalanya bahkan lebih daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena 1000 itu hanya ungkapan saja. Ungkapan makna yang banyak. Gitu. Itu penafsiran para ulama tentang malam Lailatul Qadar. Ada cerita yang menarik tentunya dari Lailatul Qadar ini. Jadi meskipun riwayat ini masih diperdebatkan oleh para ulama, tapi kita bisa ambil hikmah dari kisah ini. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, kemudian Jibril menceritakan tentang kisah yang dimana dulu ternyata ada seorang yang sangat soleh. Jadi menurut riwayat ada yang mengatakan dia adalah pemuda yang soleh, jadi seorang wali. Ada yang mengatakan dia seorang nabi. Nah, beliau itu bernama Sam'un Al-Ghazi. Keterangan ini saya ambil dalam kitabnya Al-Imam Ghazali, Mukashafatul Qulub, dan kitab-kitab yang lain juga ada. Jadi dulu ada seorang pemuda yang soleh, yang gagah perkasa, ibaratnya nih kalau kata orang Betawi mah otot kawat tulang besi. Ini Samson, kalau di Betawi itu ada namanya Samson, otot kawat tulang besi. Nah, ini di zaman dulu di kalangan Bani Israel itu ada yang namanya Sam'un Al-Ghazi. Yang mana Sam'un Al-Ghazi ini Allah berikan keutamaan. Allah berikan kelebihan. Yang mana beliau ini gagah, ototnya kuat, badannya besar, ditembak tidak mempan, pakai pedang tidak mempan, dipanah pun tidak mempan. Sam'un Al-Ghazi ini punya senjata yang senjatanya ini terbuat dari tulang unta. Nah, di mana senjatanya ini kalau digunakan sekali tebas ini bisa membunuh ratusan ribu orang kafir. Singkat cerita, akhirnya ketika itu si raja kafir ini merasa terusik. Raja kafir merasa terganggu. Kenapa? Karena tidak bisa membunuh Sam'un Al-Ghazi. Yang mana Sam'un
Allah berikan kekuatan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Si raja mikir, ini gimana supaya saya dapat membunuh Sam'un al-Ghazi. Kalau dengan senjata ini tidak akan mempan. Akhirnya si raja punya ide yang cemerlang. Yaitu si raja manggil istrinya Sam'un al-Ghazi. Istrinya Sam'un al-Ghazi dipanggil. Kata si raja begini, kamu itu kan istrinya seorang nabi, Sam'un al-Ghazi. Kamu tahu dia gagah perkasa. Saya tidak mampu membunuhnya. Kalau kamu tahu kelemahan Sam'un al-Ghazi, kalau kamu bisa membunuh Sam'un al-Ghazi, maka kamu akan aku berikan harta yang berlimpah. Kamu akan aku jadikan permaisuri. Mau emas seperti apapun akan aku berikan. Akhirnya istrinya Sam'un al-Ghazi ini tertipu, terpedaya. Ya, wanita. Dia menginginkan, ada hasratnya di sana. Ingin kekayaan, ingin kemewahan. Dia seorang istri seorang nabi padahal. Akhirnya dia menyanggupi. Kemudian ketika pulang ke rumah, ditunggu suaminya itu Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini setiap hari berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi selama 1000 bulan ini 83 tahun, Sam'un al-Ghazi setiap hari dia berjihad tanpa henti. Begitu pulang, pas tidur, ternyata pas tidur itu Sam'un al-Ghazi diikat oleh istrinya dengan rantai. Begitu bangun, siapa yang mengikatku? Jawab istrinya, aku. Dengan tujuan apa? Kamu itu kan terkenal, gagah perkasa. Aku itu pengen tahu seberapa besar kekuatan. Akhirnya cuman sekali gerakan, putus tali tersebut. Besok harinya ternyata dirantai lagi dengan rantai besi, diikat. Bangun ternyata dijawab lagi. Rantai ini gak ada apa-apanya. Cuman sekali gerak, putus lagi. Barulah Sam'un al-Ghazi mengatakan kepada istrinya, mau rantai sebesar apapun, sekuat apapun, itu akan putus di tangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepadaku yang terletak pada rambut. Jadi rambutnya Sam'un al-Ghazi itu panjang. Kekuatannya itu Allah berikan di sana. Pas ternyata istrinya mengetahui, begitu malam hari datang, Sam'un al-Ghazi tidur kecapean habis berjihad. Nah, digunting rambutnya, dipotong, kemudian rambutnya itulah dipakai untuk mengikat dirinya. Begitu bangun, kaget. Ternyata rambutnya sudah terpotong dan diikat oleh rambutnya itu sendiri. Tapi kekuatan sudah hilang. Lemas, tidak terpedaya. Akhirnya si istrinya barulah manggil raja. Laporan, raja saya sudah berhasil mengetahui kelemahan dan sudah saya ikat. Datang raja, kemudian dibawa Sam'un al-Ghazi, disiksa oleh raja kafir tersebut. Dicongkel matanya, telinganya dipotong. Barulah yang terakhir kali, begitu terakhir datang malaikat Jibril mengatakan kepada Sam'un al-Ghazi, wahai Sam'un, apa yang kau inginkan untuk terakhir kali? Maka Sam'un mengatakan, aku ingin kekuatanku kembali, mohon doakan pada Allah. Begitu Allah balikan kekuatan, maka Sam'un hancurkan kerajaan itu dengan satu kali angkat tihang kerajaan dan runtuh seketika, dan Allah binasakan semua orang-orang kafir. Itu riwayat daripada Sam'un al-Ghazi yang punya hubungan dengan malam Lailatul Qadar. Begitu Rasulullah mendengar kisah tersebut, maka Rasulullah dan para sahabat pun menginginkan pahala yang sama dengan jihadnya Sam'un al-Ghazi. Barulah turun ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena 1000 bulan ini punya hubungan dengan Nabi Sam'un yang berjihad di jalan Allah tanpa henti-henti selama 1000 bulan. Itu kisahnya. Nah, kemudian selanjutnya pada malam Ramadan
Tidak hanya Allah turunkan Al-Quran, kemudian terjadi peristiwa Lailatul Qadar, ada peristiwa yang selanjutnya, yaitu pada malam Lailatul Qadar itu sendiri ternyata malaikat Jibril turun ke langit dunia membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun para malaikat warruh. Siapa ruh di sana? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ruh di sana itu adalah malaikat Jibril yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu tentu bahwa tugas malaikat Jibril tidak hanya sebatas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak beranggapan, takutnya kita beranggapan nih, malaikat Jibril sekarang ngapain ya? Kan tugasnya mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Rasulullah sudah tidak ada. Sudah wafat, otomatis wahyu terhenti. Nah, pertanyaan, lalu Jibril ngapain sekarang? Takutnya ada yang beranggapan seperti itu. Takutnya, oh Jibril sekarang udah pensiun. Nah, ini enggak. Ternyata ada tugas yang diberikan oleh Allah pada malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwasanya ada 3 tugas malaikat Jibril. Yang pertama yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW kepada para rasul. Kemudian yang kedua bahwasanya malaikat Jibril turun membawa rahmat ketika ada seorang muslim yang sakaratul maut. Dengan catatan muslim tersebut dawamul wudu. Punya wudu, sering berwudu ketika di dunia. Setiap hari selalu punya wudu. Tanpa henti-henti, tanpa terputus-putus, begitu sakaratul maut, begitu dia wafat masih punya wudu, maka di sanalah malaikat Jibril datang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang sakaratul maut itu supaya ruhnya keluar dengan mudah. Nah, yang ketiga, tugas malaikat Jibril juga adalah turun pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikat warruh. Turun malaikat dan Jibril. Jadi malaikat itu banyak, ribuan. Ini Jibril pun turun di sana membawa rahmat yang dibagikan kepada umat muslim. Yang mana umat muslim itu sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwasanya kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, baik bentuk ibadahnya apapun, membaca Al-Quran, sholat tahajud tanpa henti-henti, sholat hajat, sholat taubat, kemudian zikir, baca la ilaha illallah, baca istighfar, astagfirullah, full. Satu malam itu kita gunakan untuk beribadah, maka ibadah kita sama halnya dengan ibadah 1000 bulan. 83. Kalau kita merenung, loh umur saya itu gak nyampe ke sana. Umurnya umatnya Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Jarang ada yang sampai 80 ke atas. 60 juga udah syukur-syukur. Nah di sana kita gunakan semaksimal mungkin pada bulan suci Ramadan ini, kita mencari malam Lailatul Qadar, kita gunakan terus untuk beribadah sehingga keseharian kita penuh dengan ibadah. Inilah hikmahnya kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak Allah tampakkan dengan jelas, tapi Allah sembunyikan pada malam-malam yang ganjil. Hikmahnya adalah agar kita ini setiap malam beribadah. Oh malam ini Lailatul Qadar enggak ya? Ibadah. Ini malam Lailatul Qadar bukan? Ibadah. Terus jadi full 1 bulan kita gunakan ibadah. Nah pasti di antara 1 malam yang pada bulan Ramadan itu ada 1 malam Lailatul Qadar yang kita gunakan ibadah. Dan pahalanya 1000 bulan. Tapi kalau kita tahu, oh malam Lailatul Qadar itu nanti jatuh pada malam sekian. Nah ini kan nanti hari-hari sebelumnya ini menjadi kita lahalehe, santai-santai. Jadi karena udah tahu, nah itu hikmahnya Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar supaya
1 bulan penuh kita isi dengan beribadah. Itulah hubungan antara dari Isra sampai kepada malam Lailatul Qadar yang kesimpulannya ternyata pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, pada bulan Ramadan, yang ketiga bulan ini punya hubungan yang sangat erat yang secara tidak langsung menjadi pondasi dalam agama Islam, yaitu keimanan, syahadat, kemudian sholat, kemudian haji, kemudian puasa, dan kemudian juga zakat. Kurang lebihnya dari saya, jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kebodohan al-fakir, jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bunda Vita ya. Tausiah yang disampaikan mungkin tadi tuh bisa menjawab beberapa pertanyaan dari para sobat badak, dan sebenarnya kita juga baru tahu nih tadi terakhir itu Pak Ustadz Risha tuh ngomong kalau misalkan Allah itu menyembunyikan kapan sih datangnya malam Lailatul Qadar biar kita para umat muslim itu ibadahnya setiap hari bersama bulan Ramadan kayak gitu ya. Jadi mungkin malam ini kali ya turun, ya udahlah ibadah, mungkin malam kali ini ya turunnya jadi ibadah gitu. Ibadah terus. Iya. Itu bagus banget materinya. Kita setiap hari jadi nambah ilmu nih ya. Benar, Kalau karena dengerin setiap hari kan tausiah kita dengerin tausiah gitu kan udah gratis lagi kan di Klub Sobat Badak ya makanya kan. Oke deh kalau gitu. Ini kan masih ada waktunya nih, sisa waktunya masih ada 4 menit lagi. Dan tadi sesi Q&A-nya masih belum kelar kan tadi kan Betul, ya? tadi belum selesai ya? kelar, belum Nah, selesai. boleh banget nih diajukan lagi ke Pak Ustadznya nih ya, Pak Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Kak Nurani ya? Kak Nurani Prihastuti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana seseorang mendapatkan hidayah di malam Lailatul Qadar? Hidayah. Ini gimana nih Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita mendapat hidayah pada malam Lailatul Qadar ya. Betul. Nah, tentu yang saya harus garis bawahi, hidayah itu bukan hanya pada malam Lailatul Qadar sebenarnya. Kita itu harus minta hidayah seumur hidup kita, sepanjang hidup kita. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu ya kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah, dan memang pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mustajab. Jadi ketika kita berdoa pada malam tersebut, memang doa kita langsung tembus ke langit, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya tadi sangat luar biasa kita jelaskan. Nah, untuk kita mendapat hidayah itu sendiri, itu harus dibangun daripada kesadaran kita. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, kemudian kita menjadi lebih baik. Karena kita kadang susah. Kalau sendiri itu untuk istiqomah susah. Tapi kalau kita punya teman yang baik, dia selalu ngingetin kita, selalu ngajak kita. Yang tadinya kita itu, kalau bahasa Sundanya ngedul, malas, itu karena selalu diingati oleh teman kita, ini kan bisa tersentuh gitu. Tapi dengan catatan kita harus punya kesadaran, keinginan untuk bertobat, keinginan untuk menjadi lebih baik. Maka kita sama-sama lah kita berdoa, semoga kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya berusaha seperti itu aja. Oke, baik. Lah kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya gitu ya, masih ada waktunya kan. Nih ada yang nanya lagi nih, Pak Ustadz boleh nggak kita sholat qiyamul lail tapi sudah melaksanakan sholat witir? Oke, ini mungkin pertanyaannya di luar pembahasan tadi ya Bunda ya. Gimana nih Pak Ustadz, apakah berkenan untuk dijawab atau gimana? Nah, ini ikhtilaful ulama juga, ini boleh. Boleh, diperbolehkan ya. Boleh. Oke deh kalau gitu dibolehkan ya Pak Agus ya. Tadi kita mau meneruskan omongannya dari Pak Ustadz mengenai tentang kita tuh bisa dapat hidayah tuh sebenarnya bisa kapan aja asalkan dari diri kita ya tuh mau. Sebenarnya kalau misalkan menurut kita sendiri ibadah itu bisa kita lakukan, amalan apapun bisa kita lakukan. Yang susah adalah istiqomahnya. Seperti itu kan menurut kita ya. Kayak
Iya kan, bener kan, misalkan sehari aduh pengen deh yang namanya sholat tahajud, tapi besokannya aduh ngantuk deh nggak jadi kayak gitu. Itu yang susah tuh kayak gitu ya. Tergantung niatnya. Makanya tuh ada ya tuh dari dirinya kita sendiri, kita tuh mau berubah lebih baik atau enggak gitu ya. Oke, Pak Ustadz, sebelumnya terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiah yang sudah disampaikan hari ini, sangat amat bermanfaat buat kita, buat Bunda Vita dan juga buat sobat semuanya kayak gitu ya. Karena waktu juga sudah membataskan nih ya, kita untuk ke acara-acara selanjutnya. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Risha. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dan sama Bunda Vita juga mau ingetin nih sama sobat badak semua, kalau misalkan acara kita tuh masih ada sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap ada di acara Mari Ngabuburit bersama Klub Sobat Badak yang disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Kalau gitu Gita dan juga Bunda Vita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.